Permintaan perpanjangan penangguhan ayah mertuamu telah diterima. Iya, Bu. Dokter Han sudah menyerahkan laporan kesehatannya ke kantor polisi. Sebelumnya sempat ditolak, tapi kali ini sepertinya mereka menerimanya. Ya ampun, berapa banyak lagi? Apa dia benar-benar sakit? Mereka minta beberapa saran dari dokter lain. Aku gelisah sekali. Ibu, tidak ada siapa-siapa lagi sekarang. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Nona Huang. Pergi temui Dokter Han dan cari tahu apakah Presdirli benar-benar sedang sakit. Dapatkan laporan kesehatannya. Iya, Nyonya. Kau tahu dong, Il, hal apa yang paling konyol? Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara aku tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ibu mertuaku yang baru mendapatkan semua uangnya. Ibu mertuaku yang pertama menjadi presdir, dan Ye-ryun akan menikah dengan Cho Jin-yuk. Kenapa aku ditinggalkan untuk mengurus ayah mertua yang sakit? Aku ini di rumah itu seperti seorang pelayan saja. Aku tidak dihargai sama sekali, begitu kan? Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri, aku lebih memilih agar ayah mertuaku kembali ke penjara saja. Itu benar-benar lebih menakutkan. Misun, menikahlah denganku. Apa? Sebaiknya kau tinggalkan saja semuanya dan menikahlah denganku. Tapi aku wanita yang sudah menikah. Aku tidak bisa menikah dengan pria lain. Akan kurus yang lainnya. Kita menikah saja. Apa? Aku akan menunggu jawaban darimu. Pikirkanlah baik-baik. Percakapan Jung In-suk dan Park Tae-ho sudah kumasukkan ke dalam transkrip. Itu bisa kugunakan untuk meminta polisi membuka kasusnya. Berarti kita harus minta mereka menyelidiki kasus kecelakaanku dan juga kasus kebakaran yang terjadi 23 tahun lalu. Tapi bukankah hal itu bisa menyakiti hubunganmu dengan Lee Kang-ro? Aku melakukan ini karena itulah yang ingin kulakukan. Aku tidak perlu menjawab siapapun. Apa yang kau bicarakan? Mengajukan perceraian? Yawan mengajukan perceraiannya dengan Lee Kang-ro. Kau akan tahu juga nanti cepat atau lambat. Jadi aku beritahu semua. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa mereka memang ada masalah satu sama lain yang tidak kita ketahui? Semua orang akan membicarakannya begitu mereka tahu kau mengajukan perceraian dengannya. Bagaimana kalau kau kembali saja dan tinggal bersama kami? Kau mau kan? Tinggallah dengan keluargamu. Kau akan butuh dukungan mereka. Prosesnya akan panjang. Sebenarnya, Ayah, ada sesuatu yang tidak kukatakan padamu. Yang sebenarnya adalah aku mempunyai seorang anak. Anak? Selamat datang. Iya, terima kasih. Ini menunya. Aku mau pesan makan siang yang istimewa. Lengkap dengan sayuran, gorengan, daging, mie, dan bubur, ya? Bisa kan? Bisa. Dan tolong, dibungkus saja semuanya, ya? Iya. Jadi, Yewon punya anak? Iya. Anaknya laki-laki dan namanya adalah Won Jin. Laki-laki? Ya, bisa kau bayangkan betapa sulitnya bagi dia untuk berjuang sendirian. Aku jadi ingin melihat anaknya. Kita sekarang sudah punya cucu. Cucu? Oh, senangnya. Tapi, sayang, dia punya anak. Mungkin dia seharusnya jangan bercerai dengan Presdirli. Kasihan kan anaknya. Aku yakin dia juga tidak tahu. Kita juga baru tahu. Jadi aku yakin mereka juga tidak tahu.
ampun, lucu sekali. Kau senang ya? Hah? Wah, Dia tampan kan? iya benar. Kau tahu sendiri kan, aku suka anak bayi. Dia mirip sekali dengan Hyowon ya. Bukan begitu sayang? Iya, dia lucu. Dia seperti malaikat. Bagaimana? Kau tidak masalah kan kalau membawa dia ke rumah? Tentu tidak. Ayo kita bawa saja. Aku akan mengurusnya. Wonjin, kau anak tampan. Wonjin. Hah? Dia tampan sekali. Lihatlah. Hah? Ayah, tidak masalah kan? Pasti sulit sekali untuk mengurusnya di sini. Tidak masalah. Ayah dan ibumu sudah membicarakannya. Ibu sangat senang sekali. Dia akan baik-baik saja. Ibu bisa menjaganya? Pasti bisa. Sudah banyak yang dialami oleh ibumu. Aku yakin dia bahagia karena ada sesuatu yang bisa dilakukan untukmu. Dan sejak kau kembali, ayah sadar dan ayah belajar banyak hal. Menjadi sebuah keluarga itu tidaklah mudah. Tapi ada satu hal yang pasti, sebuah keluarga itu harus tetap tinggal bersama. Ya, begitulah. Akan lebih tepat lagi kalau kau dan Wonjin akan tetap tinggal bersama. Ayah dan ibumu akan menjaga Wonjin nanti. Jadi, kau lakukan saja apapun yang harus kau lakukan. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya. Kau kembali setelah hilang selama setahun. Dan sekarang kau membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Setahun yang lalu, aku terluka parah dalam sebuah kecelakaan mobil. Aku hampir saja terbunuh saat itu. Yang bisa kukatakan padamu adalah, kecelakaan itu bukanlah sebuah kebetulan. Ada seseorang yang telah mencoba untuk menyakitiku. Orang yang mencoba menyakitiku adalah Jung In-soo, presidir Yeondam Group sekarang. Jika kau hanya berdasarkan firasatmu saja, kau bisa dapat masalah yang serius. Aku sudah punya bukti-bukti yang kuat. Jadi aku akan mengajukan permintaan untuk membuka kembali penyelidikan dari kasus itu. Menyelidikiku? Benarkah? Iya. Dia ingin menyelidiki Nyonya Presdir dan Wakil Presdir. Apa? Kita berdua? Baiklah Nyonya. Nanti aku telepon kembali. Dia telah melaporkan kita berdua ke polisi. Apa yang harus kita lakukan? Dia melaporkan ibuku ke polisi. Jadi ibuku akan diselidiki oleh polisi. Iya, Nyonya Jung sangat terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Wakil Presdir. Di mana Kim Hyowon? Aku rasa kau sedang terkejut. Dia tidak ada di sini. Kalian sama-sama menghilang selama setahun. Dan kalian muncul seperti ini. Pertama perceraian dan sekarang penyelidikan. Dia akan melakukan semuanya sampai selesai. Begitu juga denganku. Apa yang kau dapatkan dengan bersedia membantunya? Kenapa kau sampai mau ada di pihaknya seperti ini? Kenapa? Cukup lama aku ada di pihaknya Park Tae-ho. Dan aku juga jatuh cinta padamu. Tapi apa yang ku dapatkan dari kalian? Aku dikhianati dan bahkan hampir mati. Itulah harga yang aku dapatkan karena kesetiaanku. Presdir Kim tidak pernah meminta apapun dariku. Tapi aku mendapat lebih dari apa yang pernah kudapatkan darimu dan keluargamu. Itulah perbedaan antara dia dan keluargamu.
Aku akan mengungkap semua kesalahan dari keluargamu. Kalau kau melakukan sesuatu yang salah, bersiaplah merasakan akibatnya. Caraku berikutnya akan kuungkap kerugian dan kerusakan yang dibuat Jung In-suk pada Yondam Group. Semua ini adalah dokumen audit untuk tahun lalu. Tolong kau periksa semua dan berikan masukanmu sebelum wawancaraku berikutnya. Akan kutunggu jawabanmu. Jin Hyuk, kenapa kau seperti ini? Kau berpihak pada istri ayah untuk bisa menjatuhkan keluarga kami sekarang. Waktu itu kau berada di pihak ibu untuk bisa menyerang ayahku. Kenapa kau menjadi sensitif? Bukankah kau terlibat juga dalam menyakiti Hyowon? Atau kau hanya mengikuti saja rencana ibumu? Apapun yang kau lakukan sebelumnya, semua akan segera terungkap. Jadi sebaiknya keluargamu mengakuinya. Kita akan segera menikah. Aku akan beritahu wartawan bahwa kita akan segera menikah. Silakan. Kau berencana menikahi seseorang yang mau menghancurkan keluargamu. Entah bagaimana reaksi dari ayahmu nanti. Ada apa sebenarnya antara kau dengan ayahku? Apa ada masalah lain selain Hyowon? Benarkah? Coba aku tanya saja sendiri padanya. Polisi akan segera melakukan penyelidikan khusus terhadap ibumu dan juga Park Tae-ho. Kalau kau juga terlibat, maka kau pun akan dipanggil. Dan aku rasa sebaiknya jangan biarkan kecemburuanmu ini menghancurkanmu. Penyelidikan? Melibatkanku juga kali ini? Penyelidikan khusus untukku. Mereka akan datang hari ini. Memalukan sekali. Kau sudah dengar? Penyelidikan khusus. Kenapa mereka seberani ini sekarang? Bukan kau saja yang mengalami hal itu saat ini. Tapi kenapa? Mereka baru melakukan semua ini pada kita setelah setahun ini. Karena Kim Hyowon telah menyerahkan transkripnya. Transkrip? Transkrip apa? Informasi yang berkaitan dengan kebakaran yang terjadi 23 tahun yang lalu. Termasuk kecelakaan itu. Baek Kyung-woo meminta polisi untuk menyelidiki Cho Jin-gu. Jadi, apa yang akan terjadi? Apa ini artinya? Mereka akan tahu yang telah kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan itu. Jangan sampai mereka tahu. Bagaimana caranya? Katakan padaku. Katakan bagaimana caranya. Berani-beraninya kau melakukan hal ini padaku. Kau telah membalas Presdir Lee Kang-ro karena telah memanfaatkan dan tidak menghargaimu. Tapi itu tidak sebanding dengan yang telah kau lakukan padaku. Aku dan ayahku bukan penyebab kebakaran yang terjadi 23 tahun lalu. Semua itu perbuatan dari Lee Kang-ro. Tapi kau sudah menjebak ayahku.
demi untuk menutupi semua kejahatannya. Itu benar kan? Ini dokumen tambahan yang akan diserahkan kepada polisi. Baik Kyung-woo. Jung In-suk akan diselidiki polisi? Sepertinya dialah. Dalam kecelakaan mobil Presdir Kim tahun lalu, tersangka utamanya adalah Nyonya Jung In-suk dan juga Pak Tae-ho. Maksudmu dia penyebab kecelakaan yang terjadi pada Hyo-won? Jung In-suk. Semua itu adalah transkrip tambahannya. Luar biasa kalau dengar percakapan Jung In-suk dan Pak Tae-ho. Baik Kyung-woo pasti menyerahkan dokumen-dokumen ini. Aku harus pergi dengannya. Biar aku telepon dia. Ada satu lagi, James. Presiden Kim Hyo-won telah mengajukan perceraian. Dia meminta adanya persidangan. Kurasa masalahnya dengan Lee Kang-ro tidak selesai dengan baik. Itu tentu saja. Kurasa dia benar-benar akan menyelesaikannya. Aku pikir dia akan melakukannya. Kenapa? Kenapa tidak? Sudah banyak yang telah dia alami. Dia tidak akan mau bertahan bersama seseorang seperti Lee Kang-ro setelah apa yang terjadi, bahkan sampai kehilangan anaknya. Bukan itu. Apa kau bilang? Jangan katakan anaknya juga hidup, benarkah? Dia sudah melahirkan anaknya Lee Kang-ro. Lalu kenapa dia menceraikannya? Dia mau biarkan itu terjadi saat dia sudah punya anak darinya. Maafkan aku. Aku datang begitu saja, tapi aku tidak bisa menghubungi Hyo-won. Apakah dia ada di rumah? Dia pasti masih berada di dekat sini. Terima kasih. Pemandangan yang indah. Bolehkah aku mengganggumu sebentar saja? Bagaimana kabarmu? Selamat datang di Seoul. Apa kabar? Aku harus buru-buru ke sini untuk bisa menemuimu, Hyo-won. Aku sedikit syok dan khawatir. Dan aku ingin tahu. Aku dengar kalau kau mengajukan perceraian pada Lee Kang-ro. Tapi rasa penasaranku hilang saat aku melihatmu seperti ini. Dan bahkan
rasa khawatirku pun hilang. Aku tidak pernah melihatmu begitu tenang dan damai seperti saat ini. Dan aku bisa tahu bahwa kau akan baik-baik saja mulai dari sekarang. Aku percaya padamu. Oh ya, Hyowon. Daripada aku menanyakan alasannya, aku rasa lebih baik untuk mendukungmu. Aku teringat masa-masa lalu. Aku ingat kau segera menemuiku pada saat adikku sakit dan kemudian dirawat. Ada yang mau kukatakan, dan kita duduk berdampingan seperti ini. Iya, itu benar. Dan sekarang kita masih berdampingan seperti ini. Tapi keadaan kita sekarang ini sudah banyak berubah. Begitu banyak yang telah berubah. Dan saat ini kita berdua pun juga banyak berubah. Dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi ada sesuatu yang tidak akan pernah berubah di antara kita. Dan aku sangat yakin pada hal itu. Aku tetap mencintaimu seperti dulu. Begitu juga saat ini. Cintaku kepadamu tidak akan pernah berubah. Ibu, polisi akan melakukan penyelidikan mulai besok. Membayangkan ibu akan diinterogasi saja sudah membuatku merasa tidak nyaman, Bu. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Kita harus melalui semua ini sekarang. Dan aku akan coba bicara pada seseorang. Menurutku tetap saja, Hyowon ataupun Cho Jin Hyuk tidak akan tinggal diam saat ini. Mereka bukan sedang mengincar uang. Mereka ingin menghancurkanku dan juga Lee Kangro. Jadi mereka tidak mau dengarkan kita bagaimanapun juga. Kim Hyowon bahkan mengajukan cerai pada Lee Kangro. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Aku harus pergi menemui Lee Kangro. Aku yakin keadaannya sama buruknya denganku sekarang ini. Itu berarti kami harus bersama. Kenapa mau bertemu Lee Kangro? Jangan lakukan itu. Kamu tetap bersama? Untuk apa lagi? Berhentilah cemburu. Itu tidak perlu. Tapi tidak semudah itu. Aku adalah suamimu. Kau mau menemui orang lain di jam begini dan memintaku untuk tenang. Sampai sekarang pun tidak ada yang bisa kau lakukan. Kau menyalahkanku sekarang. Kau mau selesaikan masalah ini dengan caramu sendiri? Bukan begitu. Menurutmu aku tidak bisa melakukan apa-apa? Orang yang menyelesaikan semua ini. Yang kau lakukan sudah benar. Kalau kau bekerja dengan benar, aku tidak akan kesulitan seperti sekarang. Minggir.
Sayang, tidak ada waktu untuk hanya duduk diam saja. Istrimu sedang mengajukan cerai. Dia akan membawa pergi uangmu. Dan kau tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku yakin kau sudah tahu bahwa dia sudah melaporkanmu ke polisi. Saat ini, dia berusaha mendapatkan kita berdua. Dan kita tidak butuh orang lain lagi. Inilah sebabnya keluarga itu sangat penting. Kau dan aku harus bekerja sama. Bekerja sama? Dan untuk melakukan apa? Kita harus mendapatkan kembali uang itu dari Hyowon. Kita tidak bisa biarkan dia mendapatkan uang itu. Dia tidak berhak untuk itu. Jangan katakan bahwa kau masih membelanya, bahkan setelah dia mengajukan cerai padamu. Karena hanya ada kita berdua, kita bicara jujur saja. Apa kau yang mencoba membunuh Hyowon? Aku ingat apa yang kau lakukan pada Dahai. Dia wanita pertama yang pernah aku cintai. Tapi akulah yang telah membunuh Dahai. Aku menyuruh mereka membakar perkebunannya. Tapi kau yang membuat Dahai pindah ke perkebunan itu. Tanpa ku ketahui dia ada di sana, aku perintahkan anak buahku membakar perkebunannya. Aku membunuh wanita yang kucintai dengan tanganku sendiri. Setelah itu, aku tidak bisa menjalani hidup yang normal. Semua jadi salah dan aku hidup dalam kehidupan yang kubenci. Aku pun masuk dalam penderitaan, kau tahu? Dan sekarang, kau lakukan juga pada Hyowon? Kau mau membunuhnya juga? Hyowon satu-satunya wanita yang menjagaku tetap jadi manusia. Dan kau mau menyakitinya juga? Kau dan aku tidak layak untuk saling mencintai. Dan harusnya aku tidak mencintai Dahai juga. Dan juga tidak melibatkan Hyowon. Aku tidak pantas untuk mencintai seseorang seperti mereka. Kau dan aku akan menghilang dari atas bumi ini. Kita harus lakukan itu. Kita ajukan permintaan agar polisi menyelidiki kembali kebakaran 23 tahun lalu. Kita sudah bilang pada mereka bahwa tersangka utamanya Lee Kang-ro. Detektif yang bertugas memberikan ini padaku. Dia mau aku memberikannya padamu. Apa ini? Aku baru saja tahu kenapa penangguhan penahanan Lee Kang-ro bisa diperpanjang. Kanker darah. Keadaannya semakin buruk saat dia dalam penjara. Dia sudah di tahap akhir dari kankernya. Dan keadaannya bisa berubah jadi buruk dengan cepat. Pemeriksaan silang. Itu untuk ayah dan Tuan Choi? Iya, itulah permintaannya.
Aku sudah buatkan teh panas dan juga sudah memasukkan tisu basah untuk Tuan Presdir. Itu bisa membantunya saat batuk. Iya. Kau mau melakukan pemeriksaan silang dengan Li Kangro? Harus. Tidak ada yang berubah. Dia kanker stadium 4. Saat ini dia sedang sekarat. Aku tidak tahu apakah dia bisa menerima semua yang terjadi belakangan ini. Tunggu aku di sini. Aku bersedia menjalani seluruh penyelidikannya seperti permintaanmu. Kau tidak boleh mati. Hanya karena hal yang wajar. Kau tidak boleh mati sekarang. Kau telah membunuh orang tuaku. Dan kau juga telah menghancurkan hidup Yowon. Tidak akan kubiarkan kanker merenggut nyawamu. Karena akulah yang akan merenggut kehidupanmu dan juga nyawamu.